Mu'alimin Yatamu Pasawahan, Kecamatan Sukalebak, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2023 di LPTK UIN Raden Mas Said, Surakarta, Jawa Tengah. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam secara luring tatap muka di madrasah saya, MTS Tarbiyatul Muta'alimin Yatamu Pasawahan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 7 semester ganjil dengan tema periode Khulafaur Rasyidin. Berikut ini praktek uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siang hari ini adalah menganalisis peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi dan teladan dalam menghargai serta menghormati perbedaan agama. Ya, maaf ya semuanya. Baik. Selanjutnya tentang konsep pada materi Khulafaur Rasyidin, dari antaranya yang pertama latar belakang Khulafaur Rasyidin. Ini sudah kita lepas tuntas pembahasannya di minggu sebelumnya. Kemudian kita akan lebih konsentrasi dan fokus kepada pembelajaran kedua, suksesi pemilihan kepemimpinan empat khalifah dari Khulafaur Rasyidin. Ya. Kemudian yang ketiga dan empat dan lima ini nanti kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kamu semuanya bisa lihat ya di sini empat Khulafaur Rasyidin yang dimaksud itu diantaranya kita baca bareng-bareng. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua mana suaranya? Yang ketiga dan yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau juga punya julukan tersendiri, dan julukan Karomahullahu wajhah. Karena beliau karomah itu maknanya yang dimuliakan, dan wajah itu wajahnya yang dimuliakan. Karena Sayyidina Ali itu dari kecil meskipun hidup di zaman jahiliyah, tetapi beliau tidak pernah menghadapkan wajahnya kepada berhala. Ya, dengan kata lain, Sayyidina Ali itu dari kecil tidak menyembah berhala, padahal zamannya zaman jahiliyah. Baiklah, untuk lebih fokus terhadap pembelajaran kita dan juga supaya pembelajaran kita di siang hari ini lebih menarik, kita buatkan kelompok terlebih dahulu ya. Kita buat kelompok 4 kelompok saja ya. Di antaranya Bapak beri nama kelompok pertama kelompok Abu Bakar Siddiq. Yang kedua kelompoknya Umar bin Khattab. Dan yang ketiga kelompok Utsman bin Affan, dan yang keempat kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya, siap ya? Bapak pilih saja ketua kelompoknya. Kelompok pertama kelompok Abu Bakar Siddiq, Muhammad Yusuf Bawahdin. Dan kelompok kedua kelompok Umar bin Khattab, ketuanya Sigit Erlangga. Ada Sigit? Ada? Mana? Oh ya. Kemudian yang ketiga kelompok Utsman bin Affan, ketuanya Hesti Ayu. Ada Hesti? Ya. Nah. Kemudian yang terakhir kelompok Ali bin Abi Thalib, ketuanya Bapak pilih Maria Eva. Ada? Ya. Tadi yang Bapak sebutkan sebagai ketuanya supaya lebih semangat ya. Bapak minta untuk ke depan lebih dahulu. Coba. Silakan ke depan. Ya, silakan ke depan. Dari nomor 1, 2, dan 3, 4.
Hingga mulia para tokoh kaum muslimin bermusyawarah dan tidak menemukan orang yang layak menjadi khalifah selain Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau adalah dikenal sebagai pribadi yang cerdas, dan dalam hal itu cerdas sekali orangnya, ya, ahli bahasa. Ya. Beliau berani dan juga tentunya selaku pemimpin dia sudah amanah, ya amanah. Maka diangkatlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah kaum muslimin yang ke-4. Dan beliau memerintah dari tahun berapa? Tahun 35 sampai 40, atau berdekatan dengan berarti beliau memerintah hanya pada tahun 52 tahun. Ya, ini luar biasa, ya. Baik, untuk selanjutnya supaya kalian lebih fokus dan juga lebih berkembang ilmu pengetahuannya dan di dalam pembahasan ini kita akan munculkan beberapa pertanyaan sebagai bahan diskusi kalian, ya. Baik, dalam tugas diskusi kelompok ini, ya, Bapak akan membagikan lembar kerjanya, ya. Silakan untuk nanti kalian tuangkan ide-ide maupun jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kamu lihat, kamu saksikan di layarnya. Boleh keduanya atau sekretarisnya yang mencatat, ya. Baik, bisa lihat ke layar, ya. Nah, yang pertama pertanyaan ini khusus kelompok, artinya setiap kelompok berbeda pertanyaannya. Silakan catat untuk kelompok 1, ya. Yang pertama kelompok 1, ya. Sistem apa yang dipakai dalam pemilihan dan pengangkatan khalifah pertama Khulafaur Rasyidin, ya. Kemudian dan catat, ya, untuk sekretarisnya atau ketua kelasnya. Kelompok 2 pertanyaannya apa yang bisa kita terapkan, ya, untuk masa sekarang dari gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, ya. Apa yang kita terapkan, ya, dalam masa sekarang. Yang ketiga, bagaimana proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, ya. Pemilihan Khulafaur Rasyidin ini aku jelaskan kenapa bisa berbeda-beda, ya. Bisa nggak? Nah, kelihatan, ya. Kemudian yang keempat, untuk kelompok 4 pertanyaannya apa perbedaan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, ya, dan khalifah sesudahnya. Artinya, ya, Khulafaur Rasyidin kan kepemimpinannya berbeda dengan musyawarah, demokrasi, ada pemilihan kewasiat dan sebagainya. Nah, bagaimana nih selanjutnya? Nah, aku kan di kelas berapa nanti ada materi-materi tentang selanjutnya dari kepemimpinan Islam, ya. Kamu nanti silakan tuangkan, ya. Kita kenal juga ada Islam dari dinasti. Kemudian pertanyaan umum semua kelompok. Kalian silakan berpendapat, menuangkan ide-idenya, menuangkan jawaban-jawabannya dari 2 pertanyaan ini. Berikan satu contoh suksesi pemilihan pemimpin yang kamu ketahui, ya. Pemilihan pemimpin itu apa sih, ya? Kamu yang kamu pernah tahu, ya. Pemilihan ini, pemilihan itu, ya. Silakan. Apa ini? Kemudian tentu saja, ya. Kemudian kamu jelaskan bagaimana langkah-langkah pemilihannya seperti apa. Nah, nanti bisa kita simpulkan, ya, dengan apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin dengan yang jelaskan, ya. Siap, ya? Siap? Siap apa tidak nih? Siap. Masih terus semangat, ya? Semangat, ya? Baik, silakan untuk berdiskusi. Bapak beri waktu 15 menit, ya. Cukup, ya? Cukup apa tidak 15 menit? Oke, sama cukup. Tadi Bapak sudah bagikan lembarnya, lembar kerjanya. Silakan juga gunakan
Baik, 15 menit sudah selesai. Ya, selesai semuanya. Kelompok 1 selesai. Kelompok 2, 3, 4. Alhamdulillah sudah selesai semua ya. Baik, coba Bapak ingin tahu jawaban dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Bapak kelompok 1, mana kelompok 1? Ya. Kelompok 1. Oh, ini kelompok 1. Silakan hasil dari ini singkat saja ya, singkat saja karena jawabannya mungkin kamu panjang, tapi tolong jawaban yang singkat saja kamu bacakan. Ya, coba kelompok 1, silakan pertanyaannya dibaca dan jawabannya. Saya sambil berdiri ya supaya kalian teman-temannya juga bisa dengarkan. Apa yang dilakukan dalam pemilihan dan Ya, betul, cukup ya. Secara singkat saja, kamu simpulkan dari beberapa jawaban yang kamu sudah buat dan rumuskan dari diskusi kelompoknya masing-masing. Coba kelompok 2, mana kelompok 2? Hah? Kelompok 2, oh kelompok 2 ini, Sigitnya, Sigit. Coba Sigit perwakilannya saja secara singkat ya. Pertanyaannya dibaca dan kamu jawab apa jawabannya dibacakan. Sambil berdiri ya, supaya ini. Ya, silakan. Yang keras suaranya. Sudah. Ya, cukup. Ya, bagus ya. Kemudian kelompok selanjutnya kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya. Kelompok 3. Siapa yang akan mewakili membacakan hasil diskusinya? Silakan. Ya, Rahma. Yang keras mana suaranya? Bagaimana proses pemilihan pulau Ya, bagus ya. Untuk selanjutnya yang keempat ya, kelompok 4 terakhir dengan pertanyaan apa perbedaan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan Khalifah sesudahnya. Ya, coba kelompok 4 perwakilannya siapa? Ya, coba yang lain ya, yang perempuan. Ini siapa? Namanya? Eva. Sinta, ya silakan berdiri Sinta. Yang keras suaranya, ya. Jangan malu-malu. Ya. Yang keras suaranya, yang keras. Ya, sudah cukup ya. Nah, alhamdulillah semuanya sudah mengutarakan pendapatnya. Pertanyaan umum yang semua kelompok sudah insyaallah sudah mendiskusikannya, sudah menjawab ya. Dan hasil diskusi sudah dituangkan. Tapi karena waktu kita terbatas, coba Bapak berikan kesempatan kelompok 1 saja untuk membacakan hasil diskusinya di pertanyaan yang umum ini ya. Kelompok 1 mana? Nah, ya, kelompok 1 coba perwakilannya. Ya, perwakilannya nama siapa? Perwakilannya? Ramdan. Ya, silakan Ramdan. Yang keras suaranya biar temannya yang lain bisa dengarkan.
Iya, bagus ya. Sudah sampaikan, sudah